Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah memberikan peluang kebaikan kepada kita pada malam hari ini, dalam kondisi kita yang sehat, kita dalam kondisi suci, dalam kondisi yang terbaik. Kita ditakdirkan oleh Allah dan diberi hidayah al-irsyad untuk kembali duduk di majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2699. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dengan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan jiwa. Mereka seluruhnya akan dinaungi oleh rahmat, dikelilingi malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan olehnya. Ini motivasi yang begitu besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita agar memprioritaskan kajian pada hari-hari tertentu di Masjid Darul Huda. Ada kajian di hari Ahad dan hari-hari kajian yang lain. Kami berharap Bapak dan Ibu bisa termotivasi dari penggalan hadis yang seperti ini. Karena banyak Bapak, banyak sekali umat muslim yang tidak diberikan hidayah oleh Allah, itu banyak. Mereka tahu ada kajian, tapi berat sekali untuk melangkahkan kaki ke masjid. Mereka tahu ada majelis zikir yang dinaungi malaikat, yang mendapatkan doa. Di sini kita diampuni dosa-dosanya, tapi nggak tergerak hatinya. Mereka nggak sedikit. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita dipilih oleh Allah. Setelah tadi melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kita tidak keluar masjid, tapi kemudian kita duduk seperti ini. Kita mendoakan hadirin rahimani wa rahimakumullah, semoga adanya kita di masjid ini mampu membawa perbaikan dan perubahan. Perbaikan khususnya untuk suasana Masjid Darul Huda agar lebih baik kembali, ukhuwah Islamiyahnya lebih baik, hubungan antar jamaah lebih baik. Terlebih kita akan mengkaji satu materi penting, akhlak terhadap Al-Quran. Ini bukan materi yang biasa, ini materi spesial yang wajib bagi setiap individu untuk mampu mempraktekkan, baik itu di rumah, di masjid, di kantor, di lapangan, dan di tempat-tempat yang lain. Pada pekan yang lalu sudah kita mulai, dan hari ini hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada poin yang kedua. Jika hadirin nanti membersamai kajian ini, kami persilahkan yang membawa Al-Quran dipersilahkan untuk membuka satu persatu ayatnya. Yang membawa handphone sudah memiliki aplikasi, silahkan dibuka. Akhlak yang kedua terhadap interaksi seorang muslim kepada kitab sucinya, ini iman bahwa Al-Quran adalah hak. Poin ini hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidak semua orang Islam siap. Saya ulang kembali. Poin kedua ini mengimani bahwa Al-Quran itu hak. Semua isi Al-Quran itu benar. Itu tidak semua orang Islam siap dan mau. Kenapa seperti itu hadirin rahimani wa rahimakumullah? Karena Allah memberikan janji bagi orang yang serius berkomitmen dengan ayat-ayat Allah, itu akan dimasukkan ke dalam surga. Itu yang pertama. Dan kita berharap
Jamaah Masjid Darul Huda, kita seluruhnya masuk di poin yang pertama itu. Poin yang kedua, ketika ada orang yang mengingkari seluruhnya, dia tidak percaya dengan ayat Al-Quran, mereka disebut orang-orang kafir, orang non-muslim, mereka yang agamanya itu berbeda dengan kita. Gak mungkin itu percaya dengan ayat suci. Mereka gak bisa percaya dengan perintah aqimus sholah, dirikan sholat. Mereka gak percaya. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Dia gak percaya itu. Kenapa gak percaya? Ya karena berbeda agamanya. Lakum dinukum, Masya Allah, waliyadin. Terima kasih mas. Lakum dinukum waliyadin. Kita sebagai umat muslim referensinya jelas Al-Quran. Mereka orang kafir, referensinya berbeda. Enggak apa-apa. Jangan kita usik. Enggak apa-apa. Yang ketiga, ada orang yang menerima sebagian dan menolak sebagian lain. Ini masalah. Mereka mengenakan baju seperti kita kenakan, pakai baju koko, pakai peci, ya sholat di masjid. Tapi ada sebagian ayat yang dia tolak. Aduh, ayat ini nggak cocok nih, nggak cocok ayat ini. Seperti pada poin kajian kita akhlak yang kedua kepada Allah, sabar. Saya mengambil contoh tentang perintah wajibnya menutup aurat. Perempuan itu wajib menutup aurat, laki-laki wajib menutup aurat. Tapi itu tidak mudah, sangat berat. Mana buktinya Pak Ustadz kok berat? Loh iya, saya ambil contoh. Bapak-bapak, ketika bapak memiliki hobi olahraga, jogging, volley, main bola, futsal, bapak mengenakan celana pendek atau celana panjang? Kalau celana pendek di atas lutut atau di bawah lutut? Bukankah sudah menjadi kesepakatan Syafi'i, kalau aurat laki-laki itu dari pusar sampai mana Pak? Lutut. Kenapa kita naik seperti itu? Berarti kan dengkul itu kan aurat bagi laki-laki. Kita Pak berat praktek itu. Nanti dibilang, nggak keren banget sih mau volley aja pakai rapat kayak gitu. Masa iya futsal pakai celana panjang? Nggak cocok. Belum lagi kalau nanti ada kostum khusus ke pantai bagi ibu-ibu. Nggak boleh ibu-ibu ke pantai menggunakan hijab. Jangan bu. Mau pakai hijab itu kalau mau sholat. Kalau mau ke pantai copot dong, kan mau berenang. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ada orang Islam yang seperti itu, dan jumlahnya banyak. Ini yang membuat saya khususnya ketika menulis materi ini, ternyata pelajaran akhlak dengan pelajaran tauhid itu hubungannya sangat erat. Pelajaran akhlak dengan pelajaran tauhid itu erat. Gak mungkin orang tauhidnya benar muncul akhlak yang negatif. Itu gak mungkin. Gak mungkin orang tauhidnya itu benar kok dia gampang marah. Gak mungkin orang itu tauhidnya benar, dengan Allah dia berani untuk melawan. Itu gak mungkin. Silahkan hadirin, mari kita buktikan satu persatu dan ini nyata. Orang yang ketiga ini, contohnya adalah mereka sangat senang dengan surat Al-Anbiya 107. Silahkan bisa dibuka hadirin. Nomor suratnya 21 107.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, ini ayat spesial, insyaallah hadirin hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini ayat familiar. Orang Islam siap dan sadar, mereka mau menerima ayat ini. Dan kami, Allah, tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini mudah untuk kita terima. Ya, Rasulullah itu punya tugas utama sebagai rahmatan lil alamin. Sering kata-kata itu ditulis menjadi salah satu tema maulid, menjadi tema kegiatan-kegiatan umat muslim. Kita nerima ayat itu, tapi bermuka masam dengan surat Al-Fath ayat ke-29. Apa itu surat Al-Fath? Silahkan Bapak dan Ibu bisa dibuka. Ada yang sudah ketemu Bapak Ibu? Nomor suratnya 48. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud, sampai akhir ayat. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Muhammad itu asyidda'u 'alal kuffar. Mereka itu terhadap orang kafir keras komitmennya, nggak bisa ditawar, itu urusan akidah. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang terhadap orang muslim. Pak, coba, emang kita gampang Pak berkasih sayang sama orang muslim? Mudah atau susah Pak? Coba. Orang muslim yang kemudian menjadi imam sholat, ketika imam sholat beda bacaannya dengan kita. Ini nih, ntar aku sholat ulang nih. Coba. Ini beneran Pak. Ini kejadian yang seperti ini. Orang muslim dengan muslim lainnya nggak gampang itu untuk akur. Kenapa masalahnya? Padahal ayatnya jelas. Kalau kita memang merindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Dengan sesama muslim itu lembut bicaranya. Dengan sesama muslim itu mudah untuk merangkul. Dengan sesama muslim itu tersenyum dan mengucapkan salam. Dengan sesama muslim itu lempar-lemparan doa. Dia mendoakan aku mendoakan dia, bukan mencela. Tapi Pak, kenapa mudah sekali kita temui ada pembakaran masjid yang dilakukan bukan oleh orang kafir loh, orang muslim yang berbeda pemahaman. Kenapa mudah sekali mencela? Ustadz ini nggak boleh masuk masjid. Kenapa? Ini masjid disegel untuk ustadz itu. Kenapa seperti itu? Ustadz ini memberikan pemahaman berbeda dengan pemahaman kita sebelumnya. Nggak boleh. Padahal itu sesama orang muslim. Syahadatnya sama, sholatnya sama, nabinya sama, kitab sucinya sama. Hadirin rahimani wa rahimakumullah.
Mana bukti wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Mana buktinya itu? Seharusnya kita itu bersatu, guyub, gotong royong, mudah untuk membantu. Tapi kenapa dipecah-pecah seperti ini? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu bukti bahwa kita itu dengan Al-Quran, mohon maaf, sebagian umat muslim dengan Al-Quran itu menerima sebagian, tapi ayat yang lain dia tolak. Entar dulu, ruhama'u bainahum, yang ruhama bainahum seperti apa dulu dong? Kalau dia memberitahu kebenaran, kemudian adu argumen, dan kita kalah, dia musuh. Justru bukan orang yang memberitahu kebenaran itu sahabat, bukan. Ini mohon maaf Bapak, ini kita mengaji, pelan-pelan mengaji. Dan saya ketika mengetik ayat-ayat ini, Masya Allah, terbayang di benak saya betapa orang muslim mudah sekali untuk disulut, untuk dipecah belah, mudah sekali. Orang yang celananya di atas mata kaki dengan yang enggak di atas mata kaki mudah disulut. Yang melihara jenggot dengan yang tidak memelihara jenggot mudah disulut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini menjadi kata kunci terhadap iman kepada Al-Quran. Ayo kita cek kembali, iman kita ini sudah hak, yakin betul terhadap kitab suci itu. Kalau sudah, ayo terima dong seluruh ayat itu. Kita diminta ruhama'u bainahum, kita diminta berkasih sayang sesama orang muslim. Ya sudah, ketemu orang muslim yang meskipun berbeda pemahaman, engkau saudaraku. Meskipun sekarang kita masih berbeda, tidak apa-apa. Tetap salaman, tetap jabatan, tetap berpelukan. Nasihat terus disampaikan, tidak boleh berhenti. Tapi untuk akhlak itu harus diutamakan. Yang kedua, hadirin rahimani wa rahimakumullah, mereka senang membaca surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 ini, nomor suratnya 49. Fenomenal dan Masya Allah, Allah memberikan kepada kita ayat-ayat yang sangat indah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai seluruh manusia, Allah telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kita di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Allah Maha teliti. Kemudian kita bandingkan dengan surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim
muslimin sampai akhir ayat. Engkau wahai Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya, dan sampai akhir ayat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita membaca ayat-ayat seperti ini, kaum muslimin ketika disebutkan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kita yakin menerima, iya nggak apa-apa ayat itu. Iya aku terima ayat itu. Ayat itu enak. Karena ayat yang enak itu biasanya informatif. Dan informasinya itu sama dengan informasi yang kita inginkan. Wahai sekalian manusia, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kita semua terima, ya. Allah nggak menciptakan selain itu. Bayi yang lahir mesti dokter mengatakan jenis kelaminnya laki-laki, perempuan, dan lain sebagainya. Nggak ada yang pilihan lain. Setelah itu kita dihidupkan. Ada sebagian di antara kita yang ada di Pulau Jawa, ada yang di Kalimantan, ada yang di tempat lain. Tujuannya lita'arafu, agar kita saling mengenal satu dan lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita yang di sini itu bukan dari faktor usia, bukan jabatannya, bukan kualitas mungkin kehidupan hariannya, tapi yang paling mulia dilihat dari ketakwaannya. Kita semua sepakat. Tapi ketika tiba ayat la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulah. Tidak akan engkau wahai Muhammad mendapati suatu kaum beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itu saling berkasih sayang. Kalau sudah berbeda pemahaman, udah nggak bisa ini. Pak, Bu, bukankah kita semua itu dituntut untuk terus menjadi orang yang lembut dan sabar? Meskipun orang tua kita berbeda pemahaman dengan kita, sabar. Meskipun kita sudah lebih tahu dan lebih sering ngaji, orang tua kita berbeda, sabar. Belum lagi ketika bertemu dengan ternyata bapaknya, anaknya, saudaranya, keluarganya berbeda, nggak cuman keyakinan, tapi berbeda dalam banyak hal. Itu susah untuk ta'aruf dengan mereka. Sampai dulu banget ketika saya akan menikah, itu disebut Bapak mau menikah sama orang Sunda. Saya orang Jawa. Kemudian disebutkan Bapak mau menikah sama orang Sunda. Karena istri saya lahir di Sukabumi, disebutnya orang Sunda. Seperti itu Pak. Bagaimana menurut Bapak? Waduh, hati-hati Pak, nggak gampang itu Jawa ketemu Sunda. Masih ada image yang seperti itu. Apalagi di kalangan orang-orang yang memang budayanya itu kental. Pak, Ibu, ini kajian terhadap interaksi kita kepada Al-Quran. Kita lihat poin berikutnya. Terkadang iman sebagian umat ini bisa goyah dengan adanya pemikiran yang baru. Ajakan untuk melakukan penafsiran ulang terhadap Al-Quran, mengatakan bahwa Al-Quran itu produk budaya. Ini yang ngomong bukan sembarangan orang. Ini yang ngomong profesor-profesor. Saya rangkum omongan-omongan itu menjadi penggalan kalimat. Al-Quran itu produk budaya. Kita harus memilah dan memilih mana teks yang masih relevan dan yang tidak relevan. Quran itu suci atau dianggap suci. Kalau memang Quran itu dianggap suci, mesti ada kesalahan di dalamnya. Al-Quran itu seperti kertas atau buku biasa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Poin-poin ini dikaji di universitas-universitas Islam.
mereka mendapati mata pelajaran seperti ini, mata kuliah seperti ini, mereka diminta untuk mencoba mengkritisi Al-Quran. Coba kamu cari mana yang salah dari Al-Quran itu. Coba. Padahal kita diminta untuk iman Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya benar, gak ada yang kurang. Tapi dengan adanya program penafsiran model hermeneutik, mereka mulai diminta untuk seperti itu. Kamu sebagai mahasiswa jangan gampang-gampang menerima ilmu. Kamu harus kritis. Meskipun itu dengan kitab suci, harus kritis. Lawang kamu aja harus kritis dengan Tuhan kamu kok. Yakin kalau Tuhan kamu tuh nanti memasukkan kamu ke surga. Jangan-jangan kamu diprank. Coba Pak, Tuhan ngeprank. Jadi kita ini diminta untuk ibadah sampai serius. Kemudian kita kan wafat ya Pak ya. Kemudian udah gitu aja. Gak ada kebangkitan, bohong. Gak ada itu hari pembalasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Gak ada itu. Kamu cuma diprank sama Tuhan kamu. Coba. Itu di kuliah disampaikan seperti itu. Dosennya Islam, kemudian mahasiswa-mahasiswinya Muslim. Coba. Saya sudah pernah mengalami hal seperti itu. Saya sudah mengalami, alhamdulillah. Bagaimana dengan anak cucu kita sekarang? Sudah mulai disampaikan. Pak, izin saya bertanya. Yang bisa menjawab, saya beri hadiah buku. Pak, ayam sama telur duluan mana Pak? Duluan ayam. Jawabannya sedikit lagi, belum benar. Ayam sama telur duluan ayam ya Pak ya. Baik, ya. Kalau Bapak nanti mengkaji Al-Quran, ditemukan jawabannya. Pertanyaan ayam sama telur itu dijawab sama Al-Quran. Bahwa duluan mana ayam sama telur, itu namanya apa Pak? Mata rantai makanan ya Pak ya? Atau apa itu ya? Yang kupu-kupu berasal dari mana? Nyamuk berasal dari mana? Ulat dari mana? Karena saya mengajar di SD, saya pelajari buku itu. Pelajaran SD kelas 3 SD disebutkan siklus seperti tadi itu dimulai dari telur. Saya sedih Pak. Dan kemudian saya berkonsultasi dengan pengawas sekolah dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kurang tepat Pak. Tapi itu kurikulum. Saya berpatokan dengan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran mengatakan laki-laki dan perempuan dulu. Kalau hewan itu hewan jantan dan betina dulu, baru bertelur. Hewannya dulu ada, baru kemudian telur. Ayatnya begitu Pak. Masya Allah, SD saja sudah mulai diselewengkan dari kitab suci. Itu SD. Gimana lagi dengan para bapak yang sekarang sudah usia 40, 50, 60? Kalau nggak mempersiapkan pointer-pointer seperti ini. Berikutnya Bapak dan Ibu, Al-Baqarah ayat 2 yang sudah ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir dengan tidak ada keraguan padanya. Maksudnya adalah bahwa Al-Quran itu benar-benar turun dari sisi Allah. Al-Baqarah ayat yang kedua bunyinya gimana Pak? Betul? Dzalikal, Masya Allah, hafal kita semua alhamdulillah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Baik, terima kasih. Ini sudah ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir. Kalau ayat tadi itu maksudnya Al-Quran ini 6.000-an ayat semuanya dari Allah. Kalau dari Allah, pantas enggak seorang manusia itu ngotak-atik begitu Pak? Enggak pantas sekali. Tapi kita diminta untuk ngotak-atik Al-Quran karena sekarang udah enggak cocok dengan budaya zaman. Masya Allah.
Berikutnya dalam surat Fussilat 42 sudah disebutkan kalau Al-Quran itu tidak datang kebatilan dari arah depan maupun dari belakang. Sudah disebutkan. Tapi kita dituntut untuk seperti itu. Ini yakin Pak, serius. Kita itu nggak boleh cuma nerima Al-Quran biasa saja. Al-Quran itu kitab suci, ya biasa. Nggak boleh. Kita harus memperjuangkan itu. Al-Quran itu serius banget. Al-Quran kalau diletakkan di bawah, kita angkat, kita muliakan. Seperti itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Selain kedua ayat di atas, firman Allah lainnya terdapat dalam surat An-Najm ayat ketiga dan keempat yang menyatakan bahwa ucapan dari lisan Rasulullah itu wahyu dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang diucapkan wahyu seluruhnya. Bedanya kalau Al-Quran makna dan teksnya, makna dan kalimat-kalimatnya itu langsung dari Allah. Alif Lam Mim itu Allah yang mengatakan, bukan Rasulullah. Yasin Allah yang mengatakan. Bedanya kalau hadis maknanya dari Allah, kalimatnya dari Rasulullah, redaksinya dari Rasulullah. Rasulullah pernah marah ketika Umar Ibnul Khattab memegang dan membaca lembaran Taurat saat itu. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Umar, apakah engkau merasa ragu wahai Umar, demi yang diri Muhammad berada di tangannya seandainya Nabi Musa masih hidup, maka tidak boleh bagi dia melainkan harus mengikuti aku. Ini sebagai kata kunci Bapak dan Ibu yang kami hormati tentang adanya iman yang harus dipertahankan, dipupuk setiap hari agar kita tetap mengatakan Al-Quran itu hak. Karena berat betul Pak, berat betul kalau kita tidak mengatakan Al-Quran itu hak. Apa pegangan hidup kita lagi? Mau pakai apa lagi kita referensinya? Berikutnya, di antara cara mengimani Al-Quran, yang pertama, yakin bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Yang kedua, membenarkan semua muatan dan isi Al-Quran. Yang ketiga, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya dengan ridho. Kemudian mengimani bahwa ada kitab suci yang Allah turunkan sebelum Al-Quran, namun sudah tidak menjadi pedoman lagi. Jika muncul pertanyaan, Bapak, jadi kenapa kita berpuasa Ramadan? Kenapa kita sholat? Kenapa kita haji ke Mekah? Kenapa babi tidak kita makan? Jawabannya karena kita sedang beriman dan percaya dengan kebenaran Al-Quran. Coba Pak, saya bertanya, ada tidak orang Islam tapi nggak sholat? Ada? Lah berarti dia percaya sama apa Pak? Percaya sama Qur'annya utuh apa enggak? Wong perintahnya itu aqimus sholah. Coba Pak, ada tidak orang Muslim yang puasa Ramadannya itu cuma 3 hari pertama, tapi ikutan lebaran? Berarti dia percaya dengan ayat yang mana? Padahal perintahnya itu adalah puasa ayyamam ma'dudat. Sudah ditentukan jumlah harinya. Tapi dia masih mikir lagi, bener gak sih ini? Kayaknya aku tergoda deh sama makanan-makanan di pagi hari, di siang hari. Setelah muncul godaan seperti, ya udah deh gak apa-apa, aku batalin puasanya aja. Kalau ditanya, terus agama kamu apa? Ya Islam. Lah Islam kok gak puasa Ramadan full? Ya kan aku masih begini aja. Aku males. Ya kan aku, macam-macam alasannya. Kalau ditanya lebih jauh, kamu yakin dengan adanya Allah? Yakin. Kamu yakin dengan adanya pahala surga? Yakin. Tapi kenapa kamu gak puasa utuh, gak puasanya Ramadan full? Males. Berat. Apalagi pekerjaanku itu pekerjaan yang ekstra, membutuhkan tenaga khusus. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita harus selektif ketika kita membeli? Saya ulang kembali, ketika kita membeli barang-barang, kita cek, wah minuman ini halal, minuman yang ini nggak halal.
makanan ini halal, makanan yang ini enggak halal. Kenapa kita harus ngecek seperti itu? Karena kita iman sama Al-Quran. Kenapa kita sholat? Karena kita iman sama Al-Quran. Kalau ada orang muslim kok enggak sholat, berarti dia iman apa enggak, Pak? Ya imannya dipertanyakan. Kamu iman enggak sama Quran? Kalau jawaban dia, aku iman dengan Quran, kok enggak sholat? Kamu iman enggak dengan perintah Al-Quran menutup aurat? Iman. Kok membuka jilbab? Kok kamu enggak pakai kerudung? Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini perenungan buat kita. Bener enggak nih iman kita selama ini? Yakin nggak kita dengan Al-Quran? Menjadi perenungan kita untuk kita ulang-ulang dan evaluasi kembali. Boleh nanti hadirin membuka kitab-kitab suci. Membuka kitab sucinya. Kemudian dimulai dari ayat-ayat yang terakhir, An-Nas misalkan. Naik kepada Al-Falaq, naik kepada Al-Ikhlas. Kemudian direnung-renungkan. Ketika Allah menyampaikan firman-Nya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa aku itu Esa. Silahkan hadirin. Silahkan dicek. Apakah aku itu tauhidnya masih murni kepada Allah? Syahadatku itu apakah benar kepada Allah? Apakah aku kalau berdoa itu fokus, aku minta hanya kepada Allah saja? Atau ada sesuatu yang lain? Tawakalnya, sabarnya, zikirnya. Silahkan dievaluasi semua sebagai bukti bahwa kita itu sedang beriman dan percaya dengan kebenaran Al-Quran. Kita cukupkan sampai di sini hadirin. Insya Allah pada pekan yang akan datang kita akan membuktikan dengan 3 poin. Cara membuktikan kebenaran Al-Quran dengan 3 cara. Insya Allah dengan itu hati kita lebih mantap, kita lebih yakin dalam berislam, dan semoga Allah tidak mengguncangkan hati kita itu untuk nanti menjadi orang yang terdolimi. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.